illallah. Satu derajatnya Allah Subhanahu wa taala ini Pak tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita bandingkan dengan yang namanya dunia, hadirin yang mulia. Allahu akbar. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka sama dengan dia salat malam sepenuh, setengah malam Pak. Setengah malam ini habis Isya sampai misalnya sampai jam 1 ataupun jam 12. Salat sunnah Pak kita. Pahalanya seperti itu Pak. Allahu akbar. Pernahkah kita melakukan hal ini Pak? Saya sendiri yang berbicara belum pernah Pak. Dari Ba'da Isya sampai dengan jam 1 itu belum pernah Pak. Tapi asbab kita ini hadirin yang mulia melakukan sholat berjamaah seperti ini, maka Allah berikan pahala kita seperti ini. Alhamdulillah ya. Besok lagi kita sholat berjamaah Isya, maka diberikan lagi Pak seperti itu. Allahu akbar. Kemarin kita pun sama sholat Isya berjamaah. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu berjamaah. Amin ya Rabb. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan Ketua Musholla Miftahul Jannah Bapak Haji Herman dan juga pembinanya Bapak Haji Soleh. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya. Diberikan istiqomah dalam usaha dakwah. Amin. Dan juga hari ini hadir Bapak Ketua Forsil. Masya Allah. Bapak Firman Nur Patria. Masya Allah. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, diberikan istiqomah ya, dalam mengurus warga muslim di Pecikarang. Amin. Masya Allah. Dan hari ini juga hadirin yang mulia, ada amirnya DKM Masjid At-Taufik, Bapak Haji Muhammad Firdaus. Ya, Masya Allah. Kita doakan kepada beliau ya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin. Masya Allah. Selanjutnya semua jamaah ya, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saya ini belajar Pak. Belajar apa? Belajar taat. Ya. Taat kepada siapa? Taat kepada Amir ya. Daripada Bapak Haji Herman tadi menunjuk saya untuk memberikan bayan. Ini taat ini Pak penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada Amir. Amir daripada Miftahul Jannah ini menunjuk saya untuk bayan Pak. Ya, saya ini belajar untuk taat Amir dan memberikan bayan. Kalau kata Kiai Ujeron, ini kalau orang bayan bukan tausiah. Ya, bayan ini harus ada taskil. Allah. Jadi kalau sebentar saya ada taskil, semuanya siap insyaallah Pak ya. Insyaallah. Taskilnya nanti ini bukan perkara dunia Pak. Allahu akbar. Ini perkara agama. Ya. Saya hari ini Pak di rumah kerja. Itu perkara dunia Pak. Ditaskil oleh siapa? Oleh bos saya. Insyaallah nanti yang ditunjuk bayan ini akan tertaskil. Insyaallah semua bersedia Pak ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting saat ini adalah perkara agama. Begitu pentingnya perkara agama, Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasulnya. Allahu akbar. Itu perkara agama saja Pak. Bahkan seandainya bukan perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ini yang namanya bumi dan langit. Suatu hari hadirin yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Ini hadirin malaikat Jibril ini penghulu ya, atau raja daripada raja para malaikat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mulia mana aku dengan kamu?" Maka kata Rasul, "Mulia aku wahai malaikat, karena sesungguhnya kamu diciptakan untuk menyampaikan wahyu kepada aku." Allahu akbar. Ya, ini malaikat Jibril alaihissalam Pak. Ya, dikatakan dalam satu hadis, ya, ini malaikat Jibril ini kakinya bisa menembus 7 lapis bumi dan kepalanya bisa tembus 7 lapis langit. Tapi lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya alaihissalam, malaikat Jibril ini hadirin yang mulia tanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
mulia mana engkau dengan surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulia aku. Karena aku diciptakan ini, surga diciptakan itu untuk aku. Sering kita dengarkan hadirin yang mulia tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum masuk surga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam tanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau begitu mulia mana engkau dengan agama?" Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rendah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mulia agama wahai malaikat, sesungguhnya aku diciptakan hanya untuk perkara agama." Allahu akbar. Saat ini hadirin yang mulia, kita menganggap ini ekonomi ini penting. Allah. Ini ya, kita dengar di luar tempat kerja teman, wah ini bahaya ini ekonomi katanya. Rusak ini ekonomi. Orang menganggap pertanian ini penting. Masya Allah. Kenapa ini pertanian kita kena banjir? Dia pikir hadirin yang mulia ini penting. Yang penting ini hadirin adalah agama. Jadi bagaimana kita memikirkan ini agama, sebagaimana fikirnya para nabi hadirin yang mulia. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diciptakan untuk menyampaikan ini agama. Bahkan semua nabi menyampaikan ini agama. Apa ini agama hadirin yang mulia? Ini yakin 70 tahun. Pasti akan mati. Bahkan kita ini baru saja melakukan namanya silaturahim jaulah, jumpa manusia. Kita sampaikan, Pak, kita ini umurnya pendek, Pak. 60-70 tahun. Kita sampaikan ini kepada orang, Pak. Nanti kalau kita mati nggak bawa apa-apa, pangkat, jabatan, harta, nggak ada kita bawa, Pak. Yang kita bawa cuma iman dan amal. Tapi kita sendiri hadirin yang mulia tidak usaha atas iman dan amal itu. Allahu akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, Pak. 13 tahun. Bukan 3 hari, Pak. 13 tahun. Di padang pasir tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada pohon. Tapi akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Kita ini, Pak, hanya diminta 3 hari, bukan 13 tahun. 3 hari meninggalkan anak istri kita. Insyaallah semua bersedia, Pak ya? Insyaallah. Allahu akbar. 3 hari, Pak. Ini minggu ketiga, nanti ini ada sama Pak Yono. Keluar 3 hari meninggalkan anak dan istri. Ya, anak dan istri kita bukan di padang pasir kita tinggalkan, tapi rumahnya sudah ada AC-nya, ada videonya, macam-macam. Bahkan